Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang edisi Kamis. Nah, kita akan melanjutkan tentang topik Allah yang mengubahkan. Nah, ini bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ini dari buku James Bryan Smith tentang Allah yang baik dan indah. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang status kita sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kita adalah anak-anak Allah yang telah Tuhan kuduskan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Ia memilih kita, Ia menebus kita, dan kitalah umatnya yang kudus. Nah, itu adalah status kita sebagai orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan. Namun, kita sadar saat-saat ini kita masih hidup dalam dunia yang berdosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan, namun kita tetap hidup dalam dunia yang berdosa dan tubuh yang berdosa. Nah, John Wesley, Bapak Gereja, dia mengatakan kondisi ini masih ada sisa-sisa keberadaan dosa itu dalam hidup kita. Kita perlu menyadarinya dan kita siap menghadapinya. Nah, selama kita di dunia ini, kita terus dikuduskan Tuhan. Makin hari makin serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Nah, dosa memang tidak lagi berkuasa atas kita, tapi kita juga nggak kebal terhadap dosa. Cara yang terbaik untuk kita bisa mencegah dosa itu menghancurkan hidup kita adalah dengan tinggal dalam Kristus Yesus. Mari kita membuka Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara, perintah Yesus untuk tinggal dalam Dia itu punya arti yaitu menetap, abide kalau bahasa Inggrisnya. Nah, seperti kita tinggal di rumah, bukan di hotel. Nah, itu istilahnya, tinggal, menetap. Nah, perintah ini ditujukan Yesus kepada murid-muridnya, umat pilihannya, gerejanya. Dan mereka harus tinggal dalam Yesus supaya mereka bisa berbuah banyak. Nah, saudara, sebagai seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang kita bisa berkata, kita ini hidup seperti Yesus hidup. Hidup seperti Yesus hidup. Apa artinya itu? Yaitu hidup yang tinggal dalam Kristus Yesus, bergantung penuh kepada Dia, dan bukan dengan kekuatan kita. Kita bersandar kepada Dia, menjalani kehidupan kekristenan kita. Nah, saudara, tinggal dalam Yesus, tinggal dalam pokok anggur itu, ranting itu harus tinggal dalam pokok anggur itu berarti menerima kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kita sebagai rantingnya Tuhan, ranting anggur itu, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain yang digambarkan Paulus dalam Galatia 5. Saudara, jika kita terpisah dengan Kristus, tentu kita tidak akan bisa menghasilkan buah, dan hidup kita akhirnya tidak akan berguna. Saudara, ini sebuah perintah yang penting yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, orang-orang percaya, gerejanya. Oleh karena itu, kita perlu terus mengajar diri kita supaya kita bisa terus berjuang tinggal dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, Paulus berkata dalam sebuah suratnya, ia mengatakan bahwa hidupnya ini bukan untuk dia sendiri lagi, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Paulus mengatakan kepada jemaatnya bahwa ia hidup itu untuk Kristus. Hidup yaitu Kristus
yang menguatkan dia, menopang dia, mendorong dia mengerjakan panggilannya dan kehidupannya. Nah, saudara, kita telah mengambil bagian dari kehidupan dan kuasa Kristus Yesus. Nah, itulah yang diberitakan oleh Petrus juga, Rasul Petrus juga dalam suratnya 2 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 4. Nah, saudara, semakin kita mengerti perintah Tuhan ini untuk tinggal di dalam Dia, untuk bersatu dengan Dia, untuk menyadari bahwa Yesus Kristus itu telah hidup dalam hatiku dan hidupku. Identitas kita itu di dalam Kristus. Dan kita menyadari kuasa Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita bisa bergantung kepada kekuatannya dan kuasanya. Nah, itulah artinya kita bisa tinggal dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, konsep ini penting sekali. Kita betul-betul harus memaknai arti tinggal dalam Kristus. Memaknai identitas kita dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan pelayanan-pelayanan kita, sebelum kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani kita. Nah, saudara, ketika kita menyadari hal ini, kita akan menikmati apapun yang kita kerjakan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen itu bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Yesus pernah mengatakan hal ini di dalam Matius 11 ayat 30, bahwa kuk yang ia berikan itu enak dan bebannya pun ringan. Nah, saudara, itulah yang Yesus katakan. Apa yang ia berikan itu tidak melebihi kekuatan kita dan kapasitas kita. Tuhan akan turun tangan bekerja di dalam kita. Ini juga yang menjadi keyakinan Rasul Paulus, bahwa segala perkara dapat ia tanggung dalam Dia, dalam Yesus yang memberikan dia kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Nah, saudara, kekuatan itu datang dari Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita menyadari identitas kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah di dalam Kristus, itu adalah resep yang paling ampuh untuk dapat menjadi hidup yang kudus dalam Tuhan. Memang kita masih dapat berbuat dosa, tapi bukan berarti orang Kristen harus berbuat dosa, kan? Tidak, saudara. Kita tidak diciptakan untuk berbuat dosa. Kita diciptakan untuk dipenuhi oleh Allah. Oleh karena itu, kita perlu terus mengingatkan diri kita akan hal ini, bahwa saya adalah pribadi di mana Yesus tinggal. Yesus hidup, Yesus menopang perjalanan imanku. Nah, kita perlu bertanya, apakah pilihan-pilihan yang saya akan ambil itu menguntungkan saya, atau justru memperbudak saya? Saudara, kita perlu mempertanyakan pilihan-pilihan kita, terus mencari kehendak Allah, dan memohon bimbingan Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kekudusan. Saudara, dengan mengerti identitas kita ini dan mengambil pilihan-pilihan berdasarkan pengertian bahwa kita di dalam Tuhan Yesus, Yesus ada dalam hatiku, maka kita akan mengalami perubahan yang tulus, bukan dari motivasi-motivasi rasa bersalah, rasa gak enak, dihantui dengan penuh ketakutan dan intimidasi, tekanan, bukan sukacita, saudara. Nah, Smith, pengarang buku ini, mengingatkan kita akan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita tahu si bungsu itu terhilang, dan akhirnya dia kembali bertobat setelah semuanya hancur, semuanya hilang. Dia ingat rumah bapaknya dan dia mendeklarasikan pertobatan. Ia pulang kembali kepada bapaknya. Bapaknya menerima dia, statusnya sebagai anak dipulihkan kembali. Itu luar biasa sekali, saudara. Namun kita tahu juga si sulung juga terhilang. Ia adalah anak bapaknya. Ia bekerja sungguh-sungguh bagi bapaknya. Ia mau menyenangkan bapaknya. Tapi akhirnya ia justru punya konsep ia adalah budak bapaknya. Ia pekerja bagi bapaknya. Dia nggak sadar statusnya sebagai anak.
Nah, saudara, si sulung ini menggambarkan orang-orang yang saat ini merasa benar dan saleh. Mereka berjuang keras untuk berkenan kepada Allah, tapi akhirnya gagal juga. Nah, saudara, siapapun kita, entahkah kita seperti si bungsu atau si sulung, ingatlah, kita adalah anak Bapa. Kita adalah pribadi yang didiami oleh Kristus. Dan kemuliaan kita tidak terletak pada apa yang kita lakukan kepada Allah, kepada Bapa, melainkan pada diri kita yang sebenarnya. Kita adalah pribadi yang didiami oleh Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebab Allah yang telah mengubahkan kita seperti gambaran anaknya, Ia akan memakai kita juga dengan begitu sempurna lewat setiap kelemahan-kelemahan kita. Saudara, Henry Nouwen menuliskan sebuah pernyataan yang baik sekali mengenai hal ini. Ia berkata, pertanyaannya bukanlah berapa banyak yang menganggap kamu serius, berapa banyak yang dapat kamu capai, bagaimanakah hasilnya. Pertanyaannya adalah seperti ini: apakah engkau benar-benar mengasihi Yesus? Saudara, dalam dunia yang sepi dan putus asa ini, muncul kebutuhan yang besar dalam diri tiap orang, pria dan wanita, yang mengetahui isi hati Allah. Sebuah hati yang mengampuni, sebuah hati yang peduli, hati yang menjangkau dan menyembuhkan. Itulah orang-orang yang mengasihi Yesus. Nah, saudara, kuasa Allah justru akan menjadi sempurna dalam kelemahan-kelemahan kita. Saudara, saya ngobrol dengan anak binaan saya. Dia curhat tentang pergumulan dan kehidupannya. Dia dalam sebuah pergumulan hidup, dan Tuhan melalui pergumulan itu menantang dia untuk menceritakan imannya. Anak ini bertanya kepada saya, contoh bagaimana saya bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus? Bagaimana kalau saya tak menyampaikannya dengan benar, contoh? Nanti salah-salah, contoh, nggak sempurna, nggak lengkap, contoh. Tapi saya meyakinkan dia, kalau kamu mau menceritakan Tuhan Yesus, tidak perlu ilmunya sama seperti kayak contoh, harus sempurna seperti itu. Enggak. Tetapi apa yang kamu tahu, apa yang kamu alami bersama Tuhan Yesus, ceritakanlah. Meskipun ceritanya sederhana, meskipun dirimu tak sempurna, Tuhan tetap bisa pakai kamu. Saya terus menguatkan dia, supaya dia bisa bersaksi tentang Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Saudara, kita pun bisa menjadi saksi Kristus. Tuhan telah mengubahkan hidup saya dan hidup saudara. Ia mampu dan ia pasti berhasil mengerjakan misinya di tengah-tengah dunia ini. Dan mari kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat tebusannya, ambil bagian dalam misi Allah ini, mengubahkan pendosa menjadi orang yang kudus. Seorang yang terasing, yang tersesat, akhirnya bisa kembali kepada Kristus, bersuka cita dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah mengambil apa yang rusak dan memperbaikinya dengan anugerahnya. Allah menjangkau setiap orang melalui anugerahnya yang tak terlihat, dan ia pakai itu lewat ketidaksempurnaan kita. Biarlah Allah yang telah mengubahkan kita itu terus bekerja luas dalam diri kita yang tidak sempurna ini, untuk mengubahkan setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita, yang bertemu dengan kita. Ia mau supaya kita pun jadi berkat bagi mereka. Kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami. Tuhan, kami mau tinggal dalam Engkau, dan kami mau hidup di dalam Engkau, Tuhan. Bergantung penuh kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Nah, biarlah Tuhan, ketika kami hidup tinggal dalam Engkau, kami terus boleh dikuatkan untuk boleh bekerja, untuk boleh melayani Engkau. Sungguh-sungguh itu bukan kekuatan kami, itu bukan karya kami, tapi karena Engkau bekerja dalam kami. Kami yang lemah ini, kami yang terbatas ini.
Dan biarlah Tuhan memakai kami, mengubahkan setiap orang yang sudah jauh daripada Engkau, yang sudah terhilang. Dan mereka boleh kembali kepada Engkau ya Tuhan. Mereka mau merasakan sukacita yang juga kami rasakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.